你，我是本少加秘密。你爱我，我爱你，我是本少加秘密。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Abdullah dengan NIM 151423106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar pada mata kuliah Manajemen Kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ilhusain SAG MPD. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi para siswa dan guru. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa serta guru. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Adam dan Dicey dalam Usman 2003 mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Guru sebagai demonstrator. Guru di sini menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan argumen gurunya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar, antara lain yaitu guru adalah panutan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh bagi peserta didik lain. Yang pertama yaitu kebersihan dan keteraturan. Ruangan kelas harus selalu bersih dan teratur agar siswa dapat fokus pada pembelajaran. Selain itu, kebersihan dan keteraturan ruangan juga dapat mencegah penyebaran penyakit. Kedua yaitu pencahayaan dan ventilasi yang baik. Pencahayaan dan ventilasi yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan siswa dan guru. Ruangan yang gelap dan pengap dapat menyebabkan kelelahan dan sakit kepala. Yang ketiga yaitu keamanan lingkungan. Lingkungan belajar harus aman dan bebas dari bahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang peralatan keamanan seperti alarm kebakaran dan CCTV. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan guru. Yang kelima yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di lingkungan belajar harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Limbah harus dikeluarkan dan dibuang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, pengelolaan lingkungan belajar dapat dilakukan dengan baik, sehingga siswa dan guru dapat belajar dan mengajar dengan nyaman. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang melibatkan berbagai faktor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi siswa. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belajar antara lain. Yang pertama yaitu fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan belajar yang lengkap, dan akses internet yang cepat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua yaitu kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang baik dari guru atau dosen dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Guru atau dosen yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dan mampu memotivasi siswa dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu kebijakan sekolah yang mendukung.
Kebijakan sekolah yang mendukung seperti kebijakan tentang disiplin, keamanan, dan kesehatan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Yang keempat yaitu partisipasi siswa. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu lingkungan fisik yang bersih dan sehat. Lingkungan fisik yang bersih dan sehat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Hal ini mencakup kebersihan ruang kelas, sanitasi, dan ventilasi yang baik. Keenam yaitu keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Orang tua dapat membantu memotivasi dan mendukung anak-anak mereka dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pengelolaan lingkungan belajar dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Faktor internal peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian peserta didik dengan ciri-cirinya masing-masing menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengelolaan lingkungan belajar penting untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi siswa agar dapat belajar dengan baik. Dan guru juga dituntut untuk dijadikan panutan oleh peserta didik.